Nah, jadi ini alat dari Smart Garden yang kami buat. Jadi Smart Garden ini itu memiliki konsep pengolahan berbasis IoT, di mana alat ini itu dapat mengukur kelembapan dari tanah dan menyiramnya secara otomatis. Dan semuanya itu bisa dikontrol melalui Telegram yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi alat ini sangat berguna untuk pemilik tanaman karena bisa mengontrol dan mengecek tanamannya dari jarak jauh hanya dengan menggunakan Telegram. Nah, untuk mengakses Telegram bot ini memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama auto dan pilihan kedua adalah manual. Untuk pilihan auto ini, setelah kita mengirimkan perintah auto, maka dia akan memberikan informasi kondisi dari kelembapan tanah. Setelah itu akan menyiramnya secara otomatis jika kondisi tanah di bawah 60%. Nah, untuk yang pilihan kedua ini yaitu manual. Jadi di dalam manual memiliki dua pilihan lagi. Yang pertama cek dan yang kedua siram. Untuk yang cek, maka dia akan memberikan informasi kondisi kelembapan tanah, dan yang kedua siram untuk menyiram tanaman. Nah, bedanya dengan auto yang tadi, jika auto mengirimnya secara otomatis, kalau yang ini harus diperintahkan melalui pesan bot Telegram dulu, baru dia bisa menjalankan sesuai dengan yang diperintahkan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat skema terlebih dahulu pada proyek ISIS Proteus. Sebelum masuk ke tahap pembuatan loyut, tahap pembuatan skema ini sangat penting karena skema yang kita buat akan dijadikan acuan untuk membuat jalur loyut selanjutnya. Setelah skematik selesai, langkah selanjutnya adalah mendesain loyut PCB. Kegiatan ini dilakukan menggunakan software Ares dan software ISIS. Pada segmen ini dibutuhkan kreativitas serta kemampuan orientasi ruang dan bidang agar komponen-komponen dapat diletakkan di tempat yang sesuai. Selain itu juga diusahakan tidak ada jalur yang mengalami cross atau bertabrakan guna meminimalisir menggunakan cover jumper. Setelah kita selesai merancang loyut PCB, langkah selanjutnya kita print loyut PCB tersebut dengan media berupa kertas glossy. Setelah selesai di print, kita akan menyetrika PCB, tapi sebelum disetrika, PCB harus diamplas terlebih dahulu sampai mengkilat. Lalu ditempelkan kertas glossy pada permukaan PCB dengan tinta menghadap ke permukaan tembaga. Setelah menyetrika PCB, langkah selanjutnya kita akan melarutkan PCB. Dalam proses pelarutan PCB dibutuhkan bahan kimia yaitu HCl atau asam klorida. Sebelum melarutkan PCB, siapkan wadah plastik, jangan menggunakan wadah berbahan besi, dan juga siapkan sarung tangan. Tuangkan HCl, H2O2 dan air dengan komposisi yang pas. Gerakan wadah secara perlahan sampai permukaan tembaga terkikis sempurna, lalu angkat PCB dan cuci dengan air bersih. Setelah melarutkan PCB, langkah selanjutnya melakukan troubleshooting dengan periksa setiap jalur PCB menggunakan multimeter. Caranya adalah menempelkan ujung-ujung multimeter ke jalur yang ingin diperiksa. Hal ini untuk mengetahui jalur mana yang tersambung dan tidak tersambung. Setelah kita mengebor PCB, langkah selanjutnya adalah memasang komponen-komponen yang ada di PCB. Lakukan pemasangan dengan melihat kembali file yang telah Anda buat untuk menghindari kesalahan. Pastikan Anda tidak salah atau terbalik dalam pemasangan komponen. Selanjutnya, solderlah komponen dengan rapi. Nah, di sini untuk cara mendownloadnya yaitu dengan membuka tools, lalu board manager di sini. Lalu di sini mengetik ESP8266 karena di sini menggunakan Odamsu yang merupakan keluarga ESP8266. Nah, di sini karena saya sudah menginstalnya tadi dan cukup lama, maka saya tidak memasukkan dalam video dan di sini langsung diinstal saja. Lalu setelah itu close dan di sini buka file, lalu preference. Nah, di bagian bawah sini additional board manager URL itu linknya didapatkan dari internet, dari package ESP8266 yang ada di internet, lalu di copy paste ke dalam situ. Lalu setelah itu langsung ada di situ ESP8266. Nah, di sini karena kami menggunakan Odamsu, jadi menggunakan versi 1.0 di situ. Jika sudah terpilih, maka pengaturannya di toolsnya akan berbeda seperti ini, berbeda dengan yang tadi. Maka sudah bisa disambungkan dengan program Odamsu.
Selanjutnya kita akan mencoba alat ini dengan menggunakan tanah pada tanaman di video ini. Dikarenakan tanah di video ini pada tanaman tersebut basah atau lembab, maka kita akan mencobanya menggunakan mode manual, karena mode autonya tidak akan berjalan. Kita klik start, kemudian kita ketikkan manual seperti yang tertera pada bot tersebut. Kita kirim, kemudian akan muncul mode manual dimulai. Kemudian kita ketik cek untuk melihat kelembapan tanah tersebut. Nah, kelembapan tanah tersebut terdeteksi 77%, yang artinya cukup lembab untuk tanaman. Kemudian kita coba siram. Nah, air akan mengalir selama 3 detik saat menggunakan mode manual ini. Jika kurang, kita dapat mengetikkan siram lagi. Ketik siram, dia akan aktif lagi pompanya selama 3 detik. Kemudian karena tanah di sini lembab, maka kita perlu menggunakan tanah yang kering untuk mencoba mode yang auto. Saya sudah siapkan tanah yang cukup lumayan kering. Nah, kita pindahkan. Seperti itu, propnya sudah saya pindahkan ke tanah yang kering. Kemudian kita cek menggunakan mode manual terlebih dahulu. Kita kirim. Nah, di sana terdeteksi 60%, yaitu pas pada set point yang kita miliki. Kemudian langsung saja kita coba mode auto. Mode auto dimulai, dia akan langsung mendeteksinya, yaitu 64%, dan terdeteksi lagi 69%. Ini dikarenakan tadi probe-nya tidak kami lap dulu menggunakan tisu, dan juga pada senangnya masih ada air. Nah, setelah kita benak, nah itu jadi 48, dan langsung menyiram selama 5 detik dan berhenti. Saat belum melebihi set point, dia akan menyiram lagi selama 5 detik lagi. Nah, dia akan menyiram lagi hingga dia mencapai melebihi set pointnya. Seperti itu untuk mode autonya. Nah,